Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia pada kesempatan Jumat kali ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khutbah dan salat Jumat dimulai pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid yang masih di lantai 1 agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stop-stop yang masih kosong. Kemudian bagi para jamaah yang membawa anak kecil, tolong dikondisikan biar tidak terlalu ramai. Dan bagi para jamaah yang membawa alat-alat komunikasi, HP dan lain-lainnya agar dinonaktifkan sementara waktu. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustadz Haji Edi Suprayitno, Khatib Jumat Ustadz Nur Zaini SAG MPDI dari Kota Malang, dengan tema menjalin tali langit, memperkuat habluminallah dalam hidup. Sekaligus beliau sebagai imam salat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang digunakan untuk operasional masjid maupun pembelian lahan tanah di sebelah masjid yang sekarang sudah bisa kita lihat sudah diratakan untuk area parkir Masjid ini. Dan bagi para jamaah yang infak untuk pembangunan Masjid tahap 2, semoga amal baik panjenengan diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, pengumuman dari takmir bahwa 1. Kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. 2. Kantin Tamasa Sabtu malam pekan ke-1 tanggal 2 Agustus 2025 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz As'ad Joko Suryanto SAI dari Kota Kepanjen dengan materi tauhid. Yang ketiga, kajian PCM Kepanjen dengan safari dakwah Ahad pagi tanggal 3 Agustus 2025 pukul 06.00 sampai dengan selesai bersama Syekh Abdul Bait LC-MAG dengan tema memakmurkan masjid. Yang keempat, kantin Tamasa Rabu malam Kamis ke-1 tanggal 6 Agustus 2025 bersama Ustadz Syarif Hidayatullah SAG MM Inov dengan materi himpunan putusan tarjih. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa liya'buduh wa amaddahum bil huda liya'rifuh wa ja'ala hablahu matinan liman syaa ayyasilah fatuba liman tasabbasa bihablih wa tamassaka biwajhatihi wartaqa fi sulami qurbih. Nahmaduhu hamdal arifina liyahli fadlih wa nashkuruhu syukral munibina ila rahmatih wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nukirru lahu bil wahdaniyah wa narka'u li'adhamatih wa nakhafu azabah wa narju jannatah wa nashhadu anna habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ahabbul khalqi ila rabbih wa awsaquhum hablan ilaih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladzina qulubuhum mu'allaqatan bis sama' wa wujuhuhum sajidun fil ardh radhiyallahu anhum ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsiya al-khati'ata bitaqwallah fa innaha wasiyatullah li awwalin wal akhirin kama qala ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan, atas curahan dari nikmat serta karunia yang begitu besar yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini termasuk golongan dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini, aktivitas ibadah pada siang hari ini, menjadi bagian dari cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh daripada itu para hadirin, tentu kita juga berharap mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini dapat semakin mengokohkan, menguatkan dan menebalkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada satu sunatullah yang berlaku di dalam
kehidupan kita sebagai seorang hamba, yakni bahwa di dalam perjalanan hidup manusia itu senantiasa dihiasi dengan banyak tantangan, senantiasa dihiasi dengan banyak persoalan hidup. Itu adalah sunatullah. Di setiap tahap kehidupan yang kita jalani senantiasa ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi. Ketika anak-anak kita sekolah, anak-anak kita kuliah, mereka berhadapan dengan tantangan bagaimana bisa sekolah dengan baik, kuliah dengan baik. Setelah mereka lulus, kemudian tantangan baru datang, bagaimana mereka berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Setelah bekerja, mereka punya tantangan baru, mencari pasangan hidup yang baik untuk hidupnya. Setelah punya pasangan hidup, tantangan baru muncul, bagaimana dia bisa membangun rumah dengan baik atau punya keturunan yang baik dan lain sebagainya. Setiap tahap kehidupan itu senantiasa dihiasi dengan persoalan demi persoalan. Dan itulah sunatullah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Para hadirin, sebagai orang yang beriman, kita diajarkan agar di dalam menghadapi setiap persoalan itu kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh pada tali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Dan berpegang teguhlah kalian semua pada hablullah, pada tali Allah, dan janganlah kalian semua bercerai-berai. Para hadirin, ini adalah petunjuk yang Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya, ketika kita berhadapan dengan banyak persoalan itu, agar kita bisa menyelesaikan semua itu dengan mudah, yakni dengan kita berpegangan pada tali Allah. Para hadirin, ada sejumlah manusia atau sekian banyak manusia merasa percaya diri dengan kemampuannya, dengan keadaan yang ada pada dirinya, sehingga dia merasa bisa menyelesaikan semua persoalan hidup yang dihadapinya. Tetapi kita saksikan di dalam pengalaman hidup sehari-hari, berapa banyak orang yang kemudian depresi, tidak kuat menahan banyaknya tekanan hidup, banyaknya persoalan hidup, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Karena mereka mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya, kemampuan yang Allah berikan pada dirinya berupa fisik dan akal yang ada pada dirinya itu. Para hadirin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ditunjukkan agar di dalam menghadapi persoalan itu, semuanya itu, apapun persoalannya itu, agar kita bersandar kepada Allah, bersandar pada tali, berpegangan pada tali Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablullah. Lalu kemudian timbul pertanyaan, tali Allah itu apa? Hablullah itu apa? Para hadirin, para mufasir memberikan tafsir, memberikan pemahaman yang dimaksud dengan hablullah itu tidak lain adalah ikatan ruhani dan ikatan keimanan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Jadi ini adalah semacam hubungan ruhaniah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang tali Allah itu, hablullah itu, bisa terwujud dengan beberapa hal. Yang pertama, kita akan bisa mempunyai hablullah atau tali Allah itu dengan baik apabila kita punya iman yang kokoh. Rupanya keimanan, keyakinan, kepercayaan yang ada pada diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kokoh yang akan bisa menjadi andalan kita di dalam menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena orang yang
imannya kuat. Orang yang imannya kokoh itu dia meyakini seberat apapun tantangan persoalan hidup itu adalah bagian dari rencana yang Allah berikan atau yang Allah tunjukkan di dalam kehidupan kita, sehingga Allah juga akan mengiringi berbagai macam persoalan itu dengan solusi, dengan jalan keluar. Oleh karena itu para hadirin, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah yakin bahwa seberat apapun persoalan hidup yang dihadapinya, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dalam surat At-Talaq itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapinya. Karena itu penting bagi kita menguatkan dan mengokohkan keimanan itu di dalam diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah akan memberikan petunjuknya di setiap persoalan hidup yang kita hadapi dengan cara yang mudah. Maka dari itu para hadirin, tidak ada cara lain bagi kita pada saat kita menghadapi berbagai macam persoalan itu, kemudian kita menyandarkan diri kepada Allah dengan keimanan yang kokoh. Lebih jauh daripada itu para hadirin, hablullah itu juga akan bisa terwujud di dalam kehidupan kita yang kita wujudkan melalui ibadah yang khusyuk dan ikhlas. Aktivitas ibadah yang kita lakukan, ibadah ritual yang kita maksud di sini, itu adalah satu bentuk hubungan relasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, yang apabila itu bisa kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan kekhusyuan, maka akan melahirkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita sedang sholat, ini adalah bentuk aktivitas di mana hubungan seorang hamba dengan Tuhannya begitu dekat pada saat sholat itu. Maka kita meyakini bahwa apabila aktivitas ibadah berupa sholat itu bisa kita lakukan dengan penuh kekhusyuan dan penuh keikhlasan, itu akan melahirkan kekuatan yang dahsyat di dalam kehidupan kita, yang itu menjadi awal dari kesuksesan seorang muslim di dalam menjalani kehidupan. Dalam banyak pengalaman kehidupan yang diajarkan dan diteladankan oleh para salafus soleh, oleh para sahabat Nabi dan juga oleh Rasulullah SAW, betapa untuk memulai aktivitas hidup dalam rangka meraih kesuksesan itu dimulai dengan memperbaiki sholat kita. Karena ada hubungan yang sangat erat antara aktivitas ritual yang kita jalankan, dalam hal ini sholat itu, dengan kehidupan sosial kita. Karena itu para hadirin, dalam rangka untuk itu penting bagi kita sekali lagi untuk mengokohkan tali Allah itu dengan cara kita melaksanakan ibadah secara khusyuk dan penuh keikhlasan. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, timbul pertanyaan, apa pentingnya bagi kita di dalam kehidupan ini agar kita ini senantiasa mempunyai hubungan yang erat melalui tali Allah itu, atau bahasa lainnya, apa pentingnya hablullah itu di dalam kehidupan kita? Ada beberapa alasan para hadirin. Di antaranya adalah bahwa dengan hablullah itu, dengan tali Allah itu akan menjadi sumber ketenangan hati, sumber kebahagiaan, sumber ketentraman di dalam jiwa kita itu. Kenapa? Karena ketika kita ini mempunyai tali yang sangat kokoh, hubungan dengan Allah itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat di dalam diri kita, dalam kalbu kita, yang akan menjadikan hati kita ini tentram, hati kita ini damai. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa dengan mengingat Allah, tatmainul qulub, hati kita ini akan menjadi tenang, hati kita ini akan menjadi tentram. Para hadirin, saat kehidupan
di sekitar kita, saat dunia mengecewakan kita, tali langit yang berupa hablullah itulah yang akan meneguhkan hati kita, yang akan menjadi pelita di tengah gelapnya kehidupan yang sedang kita jalani. Artinya kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah putus dari rahmat Allah ketika kita senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah, yang itu akan berakibat atau membawa dampak positif, yakni terwujudnya kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa bersandar kepada tali Allah, berpegang teguh pada tali Allah itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, para hadirin, dengan hablullah itu menjadi sarana atau jalan bagi kita agar kita ini dekat dan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tali Allah yang sedang kita bangun itu akan menjadikan hubungan kita dengan Allah sedemikian dekatnya, dan kita akan makrifah kepadanya. Semakin kuat hablum minallah, maka semakin dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin terang jalan bagi kita untuk menuju ma'rifatullah, pengenalan dan penyaksian hakiki terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan beberapa alasan itu, para hadirin, penting bagi kita merenungkan lebih jauh betapa sesungguhnya hablullah atau hablum minallah itu penting untuk kita senantiasa kuatkan, penting untuk senantiasa kita pelihara dan jaga di dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan banyak fadilah dan keutamaan. Di antara cara-cara yang bisa kita lakukan dalam rangka agar hidup kita ini senantiasa mempunyai tali yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu saja dengan bagaimana kita bisa menjaga sholat kita, sholat maktubah kita, sholat 5 waktu kita dengan khusyuk. Yang kedua, dengan cara kita memperbanyak zikir dan tilawah Al-Quran. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, mungkin di antara kita sudah bisa mengamalkan dalam rangka untuk memperkokoh, memperkuat tali Allah itu, ialah dengan kita bangun di sepertiga malam terakhir, jam 3, setengah 3, jam 2 pagi, kita bangun, kita mendekat kepada Allah dengan qiyamul lail, salat tahajud. Itu adalah merupakan bagian dari amalan yang penting dan sangat harus kita perhatikan agar kita benar-benar mempunyai hablullah yang kuat di dalam kehidupan kita. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila hablullah itu benar-benar terasa di dalam kehidupan kita, itu akan kita rasakan tanda-tandanya, kehadirannya di dalam kehidupan kita. Di antaranya akan terwujud rasa damai, rasa tentram pada saat kita beribadah. Kita akan merasa tenang, merasa senang pada saat kita berzikir dan membaca Al-Quran, dan kita akan tergerak untuk menjauhi maksiat karena kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, di antara tanda-tanda dan kriteria yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan menjadi bagian dari evaluasi dan refleksi kita terhadap amaliyah kita sehari-hari, agar bagaimana di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan upaya yang kita lakukan ini akan menjadikan hidup kita semakin dekat dan makrifat kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan sholat yang hadir, dengan sholat yang hidup, dengan zikir yang hadir, dan hati yang selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sarana turunnya rahmat serta berkah serta ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى صحابة رسول الله أجمعين وجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر أمورنا يا الله أمور الدنيا والآخرة اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نور قلوبنا وأفكارنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة